Hari ini tanaman tomatku yang tersisa di sini masih ada 1, 2, 3, dan di sini masih ada satu kecil lagi yang udah mulai tumbuh membesar. Dan ya, ini untuk yang sudah membesar ini udah aku berikan lanjaran, 2 lanjaran, 3 lanjaran. Dan untuk yang si kecil ini merupakan tanaman tomat yang dulunya tidak subur yang aku tanami di dalam sini. Kemudian aku pindahkan benih tomatnya itu ke sini dan akhirnya dia mulai membaik yang dulunya itu masih menguning gitu. Jadi tanaman tomat ini bisa dijadikan sebagai pengganti tanaman tomat yang udah mati di sebelah sana ya. Itu dulunya juga ada tanaman tomat, tapi ya dimakan oleh kambing. Nah, jadi dia nggak bisa bertahan. Karena itu si kecil ini sekarang menjadi pengganti dia. Tanaman tomat ini yang di sebelah sini pertumbuhannya juga lumayan membaik ya. Walaupun yang di sini aku nggak terlalu berharap banyak karena ini pucuknya udah dimakan, tapi dia udah menumbuhkan pucuk baru sih. Ini tapi bukan pucuk utama jatuhnya ya. Ini jatuhnya seperti apa itu namanya, cabang tunas air. Tapi ya kita berharap aja deh. Mudah-mudahan ada tomat yang tampil di dalam sini dari pucuk daun ini, pucuk air ini. Dan di sini aku juga udah nyiapin 1 dan juga 2 polybag lagi. Yang itu ntar bakal aku gunakan juga 3 lebih tepatnya ya. Dan ketiga planter bag ini bakal aku gunakan juga untuk menanam tomat ntar untuk ke depan. Jadi daerah sini aku inginnya fokus ke tomat doang. Sedangkan untuk daerah sana aku inginnya fokus ke cabai. Hari ini akhirnya tanaman tomat yang ditanami di di planter bag ini. Nah, ini dia udah mulai berbunga. Akhirnya ya, setelah sekian lama yang dulunya sempat menderita akibat kambing, tapi akhirnya ini udah mulai mengeluarkan bunganya. Nah, untuk tanaman tomat yang kemarin hampir mati, nah ini kemarin habis dimakan oleh kambing, tapi dia ngeluarin pucuk barunya lagi, dan pucuknya itu lama-kelamaan sudah membesar dan juga sudah menyebar atau sudah tumbuh sampai seperti ini. Ini udah aku beri lancaran juga, dan dia juga udah mengeluarkan bunga, sama seperti tanaman tomat yang tadi. Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau ternyata tanaman tomat yang walaupun ini ya pucuknya udah kita potong, ternyata dia tetap menumbuhkan buahnya di waktu yang sama dengan tanaman yang lain selama kita semainya itu di waktu yang sama pula. Jadi walaupun pertumbuhannya itu berbeda dengan tanaman tomat dia ini, tapi umur dia itu sama juga dengan tanaman yang ini, karena mereka bertiga ini sama-sama disemai di waktu yang sama. Yang ini sebenarnya sama juga, ini disemai di waktu yang sama juga, tapi dulunya itu pertumbuhannya agak kecil karena dulu sempat aku tanami di planter bag yang ini, dan planter bag yang ini dulunya dipenuhi dengan mereka. Nah, jadi pertumbuhannya itu melambat. Aku kurang tahu kenapa, apakah karena pH tanah yang drop di dalam sini karena habis dimakan oleh mereka, atau ada penyebab yang lain, aku kurang tahu. Tapi akhirnya setelah kita pindahin tanamannya di planter bag ini, pertumbuhannya udah lumayan membaik. Ini udah tumbuh lumayan besar juga. Ntar bakal aku ikat dengan lanjarannya ada di sini, dan mudah-mudahan dia walaupun kita pindah tanami di umur yang berbeda, tapi ketika kita semai mereka memiliki umur yang sama, dan mudah-mudahan dia itu ntar bisa menyusul juga untuk berbuahnya di waktu yang gak terlalu lama ya. Mudah-mudahan ya, harapannya aja sih, mudah-mudahan. Kita hanya bisa berdoa aja dan biarkan alam bekerja. Sekarang aku lagi membersihkan media tanam yang ada di dalam planter bag ini yang 100 liter ini, yang dulu sempat aku tanami dengan tanaman cabai namun udah mati karena dimakan oleh kambing. Dan ya, di sini udah aku gali-gali, dan di sana masih ada bahan organiknya, dan ini masih ada sabut kelapa yang dulu aku letakin di paling bawah. Dan sabut kelapa yang ada di bagian bawah ini benar udah lapuk parah. Ini bahkan bisa aku hancurkan aja dengan menggunakan satu tangan gitu. Nah, jadi dia benar-benar udah terurai di bagian bawah sini. Bahkan di sini aku nemu kelapa utuh. Nah, ini awalnya masih utuh parah ya. Ini belum hancur seperti ini, masih benar-benar kelapa. Tapi aku hancurkan dengan menggunakan satu tangan gitu. Nah, bisa dihancurkan dengan menggunakan satu tangan. Nah, jadi gampang banget udah. Nah, ya ini betapa mantapnya ya, betapa hebatnya ciptaan Allah yang sudah diciptakan untuk mengurai sampah-sampah organik yang ada di dalam tanah. Mau itu berupa sampah-sampah keras seperti kelapa ini, kelapa utuh, dia lama-lama juga menjadi hancur. Bahkan sampah-sampah organik lainnya yang kerasnya itu setara atau bahkan lebih keras, itu juga bisa hancur dalam beberapa bulan aja. Ini sepertinya belum setahun, hampir setahun sih lebih tepatnya. Aku lupa berapa tepatnya, tapi kurasa sudah sekitar 8 bulan sampai 9 bulanan, dan ya kondisinya sudah hancur seperti ini. Dan ini bakal aku pisahkan aja
yang sabut-sabut kelapa yang udah hancur seperti ini ke ini lain, karena ini rencananya mau aku jadikan sebagai media tanam yang ada di dalam polybag 100 liter. Nah, polybag yang sorry polybag 40 kali 50. Kalau 100 liter sih ya itu dia, soalnya aku ingin polybag yang seperti itu mau aku berikan media tanam khusus untuk sabut kelapa seperti ini. Dan ya ini walaupun sabut kelapanya udah keras, tapi tetap ya cangkang batok kelapanya masih walaupun sabut kelapanya udah lembek, udah lunak, nah tetap batok kelapanya masih keras. Ini masih belum bisa kita hancurin. Coba kita tusuk-tusuk dengan menggunakan ini. Ya, masih keras ya. Bunyinya masih solid. Dan ya itu wajar sih. Soalnya batok kelapa itu kan terkenal juga agak keras ya bahannya. Berbeda dengan sabut kelapa yang gampang untuk ditembus dengan akar. Ya, ini bakal aku lanjutin lagi untuk ngebongkar media tanam ini, dan ntar bakal aku skip aja ketika sudah selesai ya. Oke, setelah beberapa menit aku mikirin lagi, ternyata aku orangnya benar-benar labil. Nah, jadi sabut kelapa ini nggak jadi aku ini kan aku pisahkan untuk polybag yang itu, dan ini bakal aku masukkan lagi ke dalam planter bag ini, karena aku mikirnya gini, kan ininya kan udah terurai di dalam planter bag ini dan udah menjadi nutrisi bagi planter bag ini sendiri. Jadi ketika kita ambil nanti, ketika kita masukkan yang baru, nutrisinya itu malah keulang lagi gitu. Jadi bahan-bahan organik baru itu harus dihancurkan lagi oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga itu kan membutuhkan waktu. Jadi aku khawatirnya atau berasa nggak enak dengan tanaman generasi selanjutnya yang ntar bakal ditanami juga di dalam planter bag ini. Ya, karena itu sabut-sabut kelapa ini bakal tetap aku adakan di dalam sini, dan ini udah terisi setengah, kurang lebih hampir setengah, dan sisanya itu bakal aku masukkan dengan sampah-sampah seperti rumputan liar seperti ini ya. Sini udah ada 2 ember, dan ini rencananya ingin aku kumpulkan sampai sekitar 6 sampai 8 ember untuk kita masukkan ke dalam planter bag ini. Oke, ini langsung aja kita masukkan. Nah, seperti biasa ini bakal aku skip aja karena aku sudah sering ngelakuin hal ini di videoku yang lama-lama ya. Oke, sip, udah beres itu. Media tanamnya udah aku masukkan kembali. Ini hasil akhirnya, dan ya ini aku rekamnya dari luar pagar seperti ini karena di sini ada tanaman ubi singkongku yang jatuh. Jadi ketika mau nyebrang ke planter bag ini harus agak nunduk gitu, soalnya aku masukkan dari situ. Nah, dari sini nunduk, dan ya itu agak lumayan bikin pinggang pegal. Oke, karena itu aku putusin untuk rekam aja dari sini karena ini udah selesai juga sih, dan sekarang juga udah sore dan langit udah lumayan mendung. Ini dari tadi bunyi geruduk, bunyi-bunyi terus-terusan, tapi nggak hujan dari tadi gitu. Aku kurang tahu juga. Padahal tadi rencananya aku nggak mau nyiram tanaman, tapi karena dari tadi ini belum ada menunjukkan tanda-tanda bakal hujan, jadinya bakal aku siram sekali lagi ntar tanamannya sebelum aku pulang dari kebunku, karena di sini juga udah lumayan maghrib sih. Oke, ya lumayan juga pekerjaan hari ini. Ntar besok bakal kita sambung lagi untuk pekerjaan kita. Dan untuk dia ini ya, si hama-hama ini bakal kita letakin aja mungkin di bawah ini, di bawah sini, di bawah pondokku, karena yang kemarin itu aku letakin di bawah pondok, lama kelamaan habis dimakan oleh ayam tetangga gitu. Karena itu ini juga bakal aku bikin seperti itu. Harapannya semoga saja ayam tetangga juga bakal makanin mereka ya, karena aku nggak mau mereka hidup bahagia karena mereka sudah bikin aku sengsara. Oke, ya sekarang kita letakin aja ya di bawah sini. Sip. By the way, tadi ada kodok yang masuk. Halo. Ya, ini kita buang aja. Jangan kita buang sih. Ini ya. Kita letakin juga di sini. Siapa tahu ntar bisa kepakai. Ya. Tapi jangan sampai nutupin ini ya. Jangan sampai nutupin apa ini namanya. Ini kita, uret-uret kita.